Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Nama saya Jupita Priani. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Suluddin Darussalam, Ilmu Hadis semester 4. Terima kasih pada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan bertanya. Ini sebenarnya adalah momentum yang saya tunggu-tunggu dari dulu, karena saya ngefans ke Bapak Fahrudin ini dari kelas 2 MA seperti itu. Saya mulai jatuh cinta kepada karya-karya Bapak saat membaca buku yang ini. Menjadi manusia menjadi hamba. Ini ada di perpustakaan pesantren, Pak. Jadinya fan Bapak dari pesantren itu banyak sekali, Pak. Langsung ke pertanyaan saya. Ini berkenaan dengan, sebenarnya pertanyaannya sederhana, Pak. Ini tolong ukur kebenaran filsafat yang dikorelasikan dengan Al-Quran. Karena bagi masyarakat awam, khususnya saya pribadi yang belum mengerti apa-apa seperti itu, saya kan yang saya ditanamkan kepada saya dari dulu dan sampai sekarang itu ilmu-ilmu dasar dalam Islam, seperti saya sebagai wanita wajib berjilbab, terus saya harus menundukkan pandangan, juga menjauhi zina. Nah, ternyata seiring dengan perkembangan zaman ada juga ulama-ulama yang menghalalkan untuk melepas jilbab seperti itu. Sedangkan di surat Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab di Al-Quran ayat 59 diterangkan bahwa hijab itu wajib seperti itu. Ada juga maaf ya Pak, saya pernah baca di salah satu website, ada salah satu disertasi yang pernah ramai, yaitu disertasi Abdul Aziz dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Beliau adalah mahasiswa program Dr. UIN Suka Yogyakarta. Nah, disertasi beliau ini sempat viral karena kesimpulan dari disertasi ini adalah menghalalkan zina sebelum menikah seperti itu. Baik Pak, pertanyaan terakhir sekaligus monggo sebagai closing statement dari seminar ini. Monggo Pak. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya. Kita arahkan ke gimana sih Pak cara memahami kebenaran itu, ke situ saja ya. Saya ambilkan iktibar dari kisahnya Imam Ghazali. Jadi teman-teman boleh baca autobiografi beliau yang judulnya Al-Munqidh Minad Dhalal. Terjemahannya judulnya Pembebas dari Kesesatan. Jadi ringkesnya begini, Imam Ghazali ini menjelajahi hampir semua ilmu untuk mencari yang namanya kebenaran. Saya tidak ceritakan finalnya apa, tapi dalam cermatannya Imam Ghazali ada beberapa jenis yang oleh manusia dianggap sebagai kebenaran. Yang pertama namanya kebenaran empiris. Kebenaran empiris itu kebenaran panca indera. Jadi, oh anggur ini warnanya merah misalnya, itu kebenaran panca indera. Air ini warnanya bening, itu kebenaran panca indera. Suhunya sekarang agak sumuk meskipun tadi pagi dingin, kebenaran panca indera. Kemudian kalau kebenaran panca indera ya parameternya namanya korespondensi. Kalau saya bilang sumuk, teman-teman saya rasakan, oh iya memang sumuk panas. Oh iya memang anggurnya merah bukan yang hijau. Ini namanya korespondensi, mencari kesesuaian antara yang dikatakan dengan kenyataannya. Kemudian yang kedua ada kebenaran akal, kebenaran rasio. Kalau ini pembuktiannya kemasuk akalan. Jadi misalnya ini mesti besok pagi dingin lagi ini cuacanya. Itu kan kita belum ngalami besok pagi, tapi bisa kita simpulkan sekarang dengan mengambil analogi tadi pagi juga dingin. Ini namanya kebenaran pikiran.
Kebenaran pikiran itu pembuktian kebenarannya namanya koherensi. Jadi mencari konsistensi logisnya itu namanya koherensi. Nah, ada lagi kebenaran dasarnya yang kita rasakan atau pengalaman. Jadi misalnya saya makan lombok terus wah kok pedes ya gitu. Terus kita simpul, oh lombok itu ternyata pedes. Dari mana? Saya pernah ngecap sendiri lombok. Ini kebenaran dasarnya pengalaman. Ini kalau di kitabnya Imam Ghazali seperti para sufi. Para sufi itu membuktikan Tuhan, membuktikan hal-hal yang gaib dan lain sebagainya sesuai yang dihayati, dirasakan. Ada yang nomor 4, yaitu kebenaran otoritatif. Kebenaran otoritatif itu kebenaran sesuai yang ngerti atau otoritasnya. Saya ini sakit apa yo? Ini sakit pilek biasa, apa polip, apa paru-paru, apa-apa. Terus kita ke dokter. Terus dokternya bilang, oh bapak cuma pilek biasa kok. Dan kita percaya. Kita percaya seperti ini yang disebut kebenaran otoritatif. Kita tahu dokter ini memang ahlinya, sehingga kita percaya. Dalam agama kan juga begitu. Kita percaya ulama, kita percaya Al-Quran. Ini kebenaran otoritatif. Jadi ketika orang meyakini atau memahami sesuatu, rujukannya kemana? Otoritas apa yang dia percaya? Jadi ini jenis-jenis kebenaran. Nah, kemudian di antara kebenaran otoritatif ini ada nanti kebenaran agama tadi. Kebenaran agama itu semua isinya, hampir semua jenisnya otoritatif. Kita percaya saja yang kita anggap bisa dipercaya. Ini yang membuat nanti bisa beda-beda otoritas yang kita percaya. Saya percaya ulama A, teman-teman percaya ulama B. Ini kira kita beda otoritas. Nah, itu yang membuat nanti ada muncul banyak aliran-aliran dalam Islam. Syafi'i, Malik, Hanafi, Hambali. Ini sebenarnya model kepercayaan pada yang kita anggap punya otoritas. Kemudian tentang perbedaan, kok bisa Pak terus beda-beda pemahaman agama itu? Ya karena manusia itu punya keterbatasannya sendiri dan juga punya sejarahnya sendiri. Kenapa sih Imam Syafi'i kok beda antara qaul qadim dan qaul jadid? Pengalaman historisnya. Kenapa kok Imam Abu Hanifah lebih mengandalkan akal rasionya dibandingkan Imam Malik? Imam Malik lebih banyak mengandalkan hadis, mengandalkan riwayat. Oh, mungkin karena Imam Malik di Mekah, banyak di sana sahabat-sahabat tabi'in yang hidup, sementara Imam Abu Hanifah agak jauh di Damaskus, sehingga tidak ada yang ditanya, perlu banyak ijtihad. Ini salah satu contoh. Sejarahnya masing-masing orang beda. Disitulah muncul mazhab-mazhab, termasuk perbedaan yang tadi ditanyakan tentang batas aurat. Jadi bahwa menutup aurat itu wajib, iya, semua sepakat. Tapi seluas apa atau sampai di titik mana batasnya aurat, para ulama beda-beda. Karena ayatnya bisa multitafsir juga. Makanya macam-macam kalau di fikih itu. Setiap mazhab punya pandangan sendiri. Nah, ini kalau dalam fikih kan namanya ikhtilafiyah. Dan itu niscaya. Niscaya itu pasti akan begitu. Wong kita ini memang manusia. Kalau kita memimpikan semua orang sama, menyepakati satu pandangan, tidak akan. Wong Allah sendiri bilang, wa ja'alna kum syir'atan wa minhajan.
Jadi fenomena perbedaan itu sunnatullah. Bahwa saya yakin Pak nutup aurat itu wajib, ya monggo saja, silakan nutup aurat dengan cadar dan lain sebagainya misalnya. Tapi ada ulama yang punya pandangan berbeda. Mereka juga punya dalil, punya argumen. Maka kalau situasinya seperti ini, yang harus kita lakukan apa? Saling menghargai. Jadi kalau ingin menang, caranya tidak dengan cara konflik, nabrak. Al-Quran memberi petunjuk, fastabiqul khairat. Berlomba saja baik-baikan. Saya yang punya pandangan begini, ini loh kebaikan saya, yang sana juga begitu. Itu kita akan surplus kebaikan karena perbedaan. Jangan sampai malah jadi konflik. Jadi kalau perbedaan itu melahirkan surplus kebaikan, disitulah ikhtilafu ummati rahmah. Semakin berbeda, semakin banyak kebaikan diproduksi. Karena kita semua berlomba-lomba. Saya tunjukkan bahwa mazhab saya jauh lebih baik, jauh lebih kontributif untuk masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian termasuk tadi yang ditanyakan disertasi. Jadi disertasi itu mengutip pandangan salah seorang tokoh kajian Islam kontemporer namanya Muhammad Syahrur. Beliau menafsirkan ayat Al-Quran milkul yamin. Jadi milkul yamin itu sejenis budak pada zamannya. Karena Syahrur ini termasuk ulama yang punya pandangan tidak ada ayat kok dinasakh itu. Jadi bagi beliau ya semua ayat ada gunanya, semua ayat manfaat. Makanya beliau punya tafsirnya sendiri tentang milkul yamin. Meskipun kemudian jadi rame, disalahpahami, dan beritanya didramatisir, berarti seks bebas itu boleh terjadi ke situ. Sebenarnya ya tidak sesimpel itu, ya ada syarat rukunnya sebelum tiba-tiba diputus boleh begitu saja. Cuma kita kan males baca disertasi panjang-panjang, pokoknya karena dianggap boleh terus itu. Nah itu kelemahan kita. Setuju boleh, tidak setuju boleh. Kalau menurut teman-teman tidak cocok, tidak pas, ya jangan disetujui. Tapi tidak setuju kan bukan berarti terus dimusuhi, apalagi diserang, apalagi dihakimi. Mau diskusi monggo, mau debat ayo, tapi jangan berkonflik yang merusak di antara kita. Agama itu menyarankan dalam kebersamaan ini 3 hal. Yang pertama ta'aruf, yang kedua ta'awun, dan yang ketiga tawasau. Saling menasehati. Kalau kita merasa ada yang keliru, tidak cocok, nasihati saja. Pak, dinasihati masih tetap saja sudah di luar tanggung jawab kita. Tugas kita mengingatkan untuk kebaikan. Syukur-syukur kita bisa sabar. Tidak hanya watawasau bil haq, tapi watawasau bis sabr. Kok masih tetap tidak bisa? Kalau bahasa Al-Quran ya innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya bukan engkau yang memberi hidayah pada orang-orang yang engkau inginkan, tapi Allah lah yang memberi hidayah pada orang yang diinginkan oleh Allah. Nah, rumusnya seperti itu. Baik, saya kira itu ya teman-teman.